Sudah 4 tahun Mila mengurung diri di rumah besarnya di kawasan elit Jakarta Selatan. Sejak suaminya meninggal hanya setahun setelah mereka menikah, hidupnya seperti berhenti. Kekayaan mendiang membuatnya tidak kekurangan apapun, tapi penyakit drop foot yang menyerangnya beberapa bulan setelah itu menjadi belenggu yang jauh lebih berat dari kesepian. Kursi roda kini menjadi kaki barunya. Sudah puluhan dokter ia datangi, terapi ia jalani, bahkan pengobatan tradisional pun ia coba. Hasilnya sama, nihil. Mila, yang biasanya pendiam, kali ini mengambil langkah berani. Ia menulis di akun media sosialnya yang memiliki ratusan ribu pengikut. Siapapun yang bisa membuat saya berjalan normal lagi akan mendapatkan hadiah 1 miliar rupiah. Jika Anda seorang pria, saya akan mempertimbangkan untuk menikah dengan Anda. Postingan itu langsung meledak. Berita daring membahasnya, warganet berdebat, dan ratusan pesan masuk ke email pribadinya. Ada yang menawarkan metode medis terbaru. Ada yang membawa dukun, bahkan ada yang mengirimkan foto ular putih sambil mengklaim bisa menyembuhkan lewat transfer energi. Mila menanggapi semua itu dengan hati-hati. Hampir setiap hari, seseorang datang ke rumah mencoba metode penyembuhan dari akupunktur, hipnoterapi, hingga ramuan aneh yang rasanya membuat lidah mati rasa. Namun, satu demi satu pulang dengan kecewa. Di suatu sore mendung, ketika Mila duduk di teras belakang sambil menyeruput teh hangat, seorang pria kurus tinggi dengan rambut molet belah tengah datang mengetuk pagar. Namanya Wahyu, mantan TKI Korea. Ia tidak membawa alat medis, tidak membawa botol ramuan, hanya sebuah tas selempang kecil. Senyumnya ramah, tapi matanya tajam, seperti menyimpan rencana. "Apa kamu benar-benar serius dengan sayembara itu, Bu Mila?" Tanyanya sambil berdiri tegak. Mila menatapnya, sedikit curiga. Kalau hanya mau coba-coba, lebih baik pulang. Saya sudah lelah dengan orang-orang yang datang cuma ingin uang. Wahyu tersenyum tipis. Saya tidak datang untuk coba-coba. Saya datang untuk menyembuhkan. Mila memandangi Wahyu dengan tatapan penuh tanya. Usia pria itu terlihat jauh lebih muda darinya. Kulitnya sawo matang, ada bekas luka samar di lengannya, mungkin bekas kerja keras di luar negeri. Ia terlihat santai, seolah yakin bisa menepati ucapannya. "Apa metode yang kamu pakai? Jangan bilang ramuan lagi. Saya sudah terlalu sering minum yang rasanya seperti racun," kata Mila datar. Wahyu tertawa kecil. "Tidak, saya tidak akan membuat Anda minum apapun. Terapi saya hanya butuh sentuhan dan waktu 1 minggu penuh." Mila menaikkan alis. 1 minggu penuh? Maksudnya, saya harus ke tempat terapi setiap hari. "Bukan," jawab Wahyu tenang. "Saya yang akan tinggal di rumah ini selama 1 minggu. Saya akan memijat bagian dalam kedua paha Anda setiap hari." Itu kuncinya. Kata-kata itu membuat Mila spontan mengerutkan kening. "Bagian dalam paha?" Suaranya meninggi, bercampur rasa tidak percaya. "Apa kamu pikir saya ini orang yang mudah ditipu? Banyak orang datang kemari hanya untuk memanfaatkan keadaan saya." Wahyu menatapnya lekat-lekat, tidak tersinggung sedikit pun. "Saya paham Anda curiga, tapi drop foot Anda bukan hanya masalah otot betis atau pergelangan. Saraf di paha dalam juga punya peran besar. Kalau itu tidak disentuh, terapi apapun tidak akan berhasil." Mila terdiam. Penjelasan itu terdengar logis, tapi sekaligus berisiko. Ia sudah lama hidup sendirian, membatasi interaksi, mengizinkan seorang pria asing tinggal di rumah, apalagi menyentuh bagian tubuhnya yang sensitif, adalah keputusan besar. "Kalau saya izinkan dan ternyata kamu gagal?" tanya Mila akhirnya. Wahyu tersenyum miring. "Kalau gagal, saya akan pergi tanpa minta sepeser pun. Tapi kalau berhasil, ingat janji Anda, 1 miliar, dan..." Ia berhenti sejenak. "Hak untuk melamar Anda." Mila menarik napas panjang. Hatinya berdebat dengan logika. "Baiklah, 1 minggu. Mulai besok." Wahyu mengangguk pelan, seakan sudah tahu jawaban itu sejak awal. Pagi itu, suara bel gerbang rumah Mila berbunyi. Seperti yang dijanjikan, Wahyu datang tepat waktu, membawa tas ransel berisi pakaiannya dan botol minyak pijat. Mila, dengan dress hijau mint tipis yang menjadi favoritnya saat di rumah,
menyambutnya dari kursi roda di ruang tamu. Letakkan tas ransel di kamar tamu sebelah taman belakang. Itu yang paling dekat dengan kamar saya, kata Mila singkat. Mencoba menjaga jarak. Wahyu mengangguk, melangkah masuk sambil mengamati interior rumah yang luas namun terasa sepi. Foto-foto Mila dan almarhum suaminya terpajang di dinding, seperti museum kenangan yang enggan ia ubah. Setelah beres menaruh barang, Wahyu kembali ke ruang tengah. Kita mulai saja sekarang. Semakin cepat, semakin baik, ujarnya tenang. Mila menatapnya tajam. Kita sepakati satu hal dulu. Semua pintu kamar saya akan terkunci setiap malam. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin. Setuju, jawab Wahyu tanpa ragu. Ia mengeluarkan botol minyak pijat, membuka tutupnya, dan aroma herbal lembut langsung memenuhi ruangan. Mila sedikit terkejut. Tidak ada bau menyengat atau aneh seperti terapi sebelumnya. Wahyu menggeser kursi roda Mila ke matras. Saya akan mulai dari paha kiri. Kalau ada bagian yang terasa nyeri, bilang. Saat tangannya mulai bekerja, Mila merasa campuran sensasi hangat dan geli menjalar ke kakinya. Meski awalnya kaku, ia merasakan otot-ototnya perlahan mengendur. Wahyu bekerja dengan tekanan stabil, jarinya menemukan titik-titik yang membuat Mila tak sadar menghela napas panjang. Bagaimana kamu tahu teknik ini? Tanya Mila sambil mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa aneh yang muncul. Belajar di Korea, saya bekerja di pabrik, tapi malamnya membantu seorang terapis syaraf. Jawab Wahyu. Sesi pertama berlangsung 1 jam. Setelah selesai, Mila merasa kakinya lebih ringan. Meski belum ada perubahan, berarti pada kemampuannya berjalan. Wahyu membersihkan tangannya, lalu berkata dengan nada yakin, ini baru awal, besok kita tingkatkan. Mila menatapnya. Untuk pertama kalinya merasa sedikit penasaran. Hari kedua dimulai dengan suasana rumah yang lebih hidup dari biasanya. Mila, yang biasanya menghabiskan pagi dengan duduk di teras sambil melamun, kali ini duduk di ruang tengah, menunggu Wahyu. Wahyu datang dari dapur. Rupanya ia sudah terbiasa membantu menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Makan dulu, pijatnya nanti setelah perut tidak terlalu penuh, katanya sambil meletakkan piring roti dan omelet di meja. Mila mengangkat alis. Kamu ini terapis atau asisten rumah tangga? Kalau mau sembuh, kita mulai dari kebiasaan sehat, jawab Wahyu sambil tersenyum. Setelah sarapan, sesi pijat dimulai. Kali ini, Wahyu memposisikan kursi roda Mila dekat jendela besar yang menghadap taman. Cahaya matahari menembus tirai tipis, membuat kulit putih Mila terlihat semakin kontras dengan dress hijau mint yang ia kenakan. Tarik napas. Rileks, ucap Wahyu pelan. Jemarinya menekan titik-titik di paha bagian dalam dengan ritme yang teratur. Mila menggigit bibir, mencoba menahan rasa campur aduk. Hangat, geli, nyeri. Tapi juga sesuatu yang sulit ia jelaskan. Kenapa harus di sini? Tanya Mila sambil menunduk, melihat gerakan tangan Wahyu. Di sini, saraf yang mengatur sinyal ke kaki. Kalau bagian ini lemah, perintah dari otak ke kaki jadi terlambat. Jawab Wahyu serius. Mila mencoba percaya. Namun, tiap kali jari Wahyu bergerak mendekati pangkal pahanya, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi ada rasa asing yang membuatnya gelisah. Sesi itu berakhir dengan satu kejutan kecil. Saat Wahyu memintanya mencoba menggerakkan kaki kiri, Mila bisa mengangkatnya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Itu kemajuan, ujar Wahyu, matanya berbinar. Mila menatapnya, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Jangan terlalu cepat berharap, katanya datar, meski di hatinya ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Malam itu, di kamarnya, Mila sulit tidur. Bukan hanya karena memikirkan kakinya, tapi juga karena memikirkan pria 24 tahun yang tidur di kamar tamu, hanya beberapa langkah dari pintunya. Hari ketiga dimulai lebih santai. Wahyu terlihat duduk di teras belakang, memperbaiki pot tanaman yang pecah. Mila memperhatikannya dari kursi roda, sedikit heran melihat pria muda itu betah di rumah besar yang sepi. Kamu ini kelihatan nyaman sekali di sini, kata Mila sambil menggulung rambutnya ke belakang telinga. Wahyu tersenyum tipis. Rumah ini jauh lebih tenang daripada tempat saya tinggal dulu.
Waktu di Korea, saya tinggal di asrama sempit bersama 8 orang. Suara mesin pabrik selalu terdengar bahkan saat tidur. Kenapa pulang? Bukannya gaji di sana besar? Tanya Mila. Pulang karena alasan yang tidak menyenangkan. Jawabnya singkat, lalu mengalihkan pandangan. Ada nada getir di suaranya, tapi ia tidak menjelaskan lebih jauh. Sesi terapi hari itu berlangsung lebih lama. Wahyu memijat dengan gerakan lebih dalam dan perlahan, membuat Mila berkeringat dingin. Bukan hanya otot kakinya yang terasa bereaksi, tapi juga pikirannya. Ada sensasi yang berlapis, antara nyeri, nyaman, dan entah kenapa, aman. Di sela-sela pijatan, Wahyu mulai bercerita tentang kehidupannya sebagai TKI di Korea, tentang malam-malam dingin saat ia bekerja di pabrik, dan tentang istrinya yang meninggalkannya ketika ia masih di luar negeri. Kamu masih muda, tapi sudah pernah kehilangan, kata Mila pelan. Dan kamu juga masih muda, jawab Wahyu sambil menatapnya. Itu artinya masih banyak waktu untuk sembuh. Ucapan itu membuat dada Mila terasa hangat. Namun, saat pijatan berlanjut, ia mulai sadar betapa dekat posisi mereka. Dress tipis yang ia kenakan membuat sentuhan jari Wahyu terasa langsung di kulitnya. Ada getaran halus yang membuatnya sulit fokus. Cukup untuk hari ini, kata Mila tiba-tiba, mencoba menghentikan sesi sebelum pikirannya kemana-mana. Wahyu menarik tangannya, tapi menatap Mila cukup lama. Kalau kamu terus menahan diri, tidak hanya kakinya yang sulit sembuh, hatimu juga. Kalimat itu membuat Mila terdiam. Ia tidak tahu apakah Wahyu hanya bicara soal terapi atau menyiratkan sesuatu yang lain. Malamnya, Mila kembali sulit tidur. Ia mendengar langkah kaki Wahyu di koridor, suara pintu kamar tamu tertutup pelan. Ada rasa aman yang aneh, tapi juga rasa takut yang tak ia mengerti. Hari keempat, terapi dimulai dengan kejutan kecil. Saat Wahyu masuk ke ruang tengah, ia menemukan Mila sudah duduk di kursi rodanya. Tapi kedua, kakinya menggantung bebas. Pagi ini aku coba menapakkan kaki ke lantai. Rasanya agak aneh. Tapi tidak separah dulu, kata Mila, sedikit tersenyum. Wahyu mendekat, berjongkok di hadapannya. Itu kemajuan besar. Kita akan memanfaatkannya. Ia membantu Mila berdiri dengan hati-hati. Mila berpegangan pada bahunya. Tubuh mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Detak jantung Mila terdengar di telinganya sendiri. Terlalu keras untuk diabaikan. Wahyu menuntunnya melangkah satu langkah kecil. Kaki Mila bergetar, tapi tetap menapak. Lihat, kaki kiri sudah mau diajak kerjasama, ucap Wahyu sambil menatap matanya. Setelah itu mereka melanjutkan sesi pijat. Hari ini, Wahyu bekerja lebih dalam, membuat Mila sesekali menggenggam ujung sofa agar tetap tenang. Dress hijau mint yang ia kenakan tersingkap sedikit karena posisi kakinya. Dan Mila menyadarinya. Kamu tidak terganggu? Tanya Mila tiba-tiba, suaranya pelan tapi tegang. Kalau saya terganggu, terapi ini tidak akan berhasil, jawab Wahyu, tetap fokus pada pijatan. Namun, Mila melihat sekilas wajahnya, ada sedikit rona merah di pipinya. Sesi itu berakhir tanpa kata-kata tambahan, tapi udara di antara mereka terasa lebih padat dari sebelumnya. Mila merasakan kemajuan pada kakinya, namun juga menyadari bahwa ia mulai menunggu-nunggu waktu terapi. Bukan hanya karena ingin sembuh. Malam itu, sebelum tidur, Mila duduk di ranjang menatap pintu kamarnya yang terkunci. Di luar, suara langkah Wahyu terdengar lewat menuju dapur. Ada dorongan untuk memanggilnya, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika batas itu ditembus, semuanya bisa berubah. Entah menjadi lebih baik, atau justru hancur. Hari kelima seharusnya berjalan seperti biasa. Terapi pagi, sarapan bersama, lalu Mila beristirahat sementara Wahyu membersihkan ruang tamu dan taman belakang. Namun sore itu hujan turun deras, membuat udara rumah menjadi lembab dan dingin. Malamnya, Mila sulit tidur. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, dan meski ia sudah mengenakan selimut tebal, tubuhnya tetap menggigil. Ia menatap pintu kamarnya yang terkunci, ragu untuk memanggil Wahyu. Di tengah kegelisahan itu,
terdengar ketukan pelan. "Bu Mila, Anda belum tidur?" Suara Wahyu terdengar dari luar. "Ada apa?" Mila mencoba terdengar tenang. "Saya dengar Anda batuk dari kamar. Saya buatkan teh jahe panas. Boleh saya antar?" Mila membuka pintu sedikit, dan aroma jahe hangat langsung memenuhi kamar. Wahyu masuk, meletakkan cangkir di meja samping ranjang. Ia mengenakan t-shirt abu-abu tipis dan celana pendek. Rambutnya sedikit basah. Mungkin karena tadi keluar mengambil sesuatu di halaman. "Udara dingin, itu yang bikin kaki Anda kaku lagi," katanya sambil memeriksa posisi selimut Mila. Mila mengangguk, tapi matanya mengikuti setiap gerakan Wahyu. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Bukan dingin, tapi kehangatan yang merayap pelan di dadanya. Wahyu menatapnya, lalu berkata, "Kalau Anda mau, saya bisa memijat sebentar, supaya aliran darah lancar sebelum tidur." Mila ragu sejenak. Namun hawa dingin dan rasa nyeri di kakinya membuatnya mengangguk. Wahyu duduk di tepi ranjang, mulai memijat dari pergelangan hingga naik ke paha dalam. Sentuhan hangat itu terasa berbeda malam ini. Lebih pelan, lebih personal. Udara di kamar makin berat. Mila bisa mendengar napas mereka berdua. Saat jari Wahyu berhenti di satu titik, ia mengangkat kepala, dan mata mereka bertemu. Mila segera berkata pelan, "Cukup untuk malam ini." Wahyu mengangguk, bangkit, dan keluar sambil menutup pintu perlahan. Tapi, sisa kehangatan dari tangannya masih tertinggal di kulit Mila, membuatnya sulit memejamkan mata. Hari ke-6 dimulai dengan keheningan canggung. Mila tidak membahas kejadian semalam, namun pikirannya terus memutar ulang momen itu. Sentuhan Wahyu, tatapan matanya, dan cara ia menutup pintu. Semuanya membekas terlalu jelas. Saat sarapan, Wahyu seperti biasa menyiapkan makanan. Namun kali ini, ia duduk di seberang Mila lebih lama, menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kaki Anda sudah semakin kuat. Hari ini kita akan coba latihan jalan lebih jauh," ujarnya akhirnya. Mereka memulai di koridor rumah. Mila berpegangan pada bahu Wahyu, melangkah perlahan. Setiap langkah membuat tubuh mereka makin dekat, dan Mila bisa merasakan aroma tubuhnya yang hangat. Setelah beberapa menit, Mila berhenti. Napasnya sedikit terengah. "Aku tidak mau jatuh," katanya. Wahyu tersenyum tipis. "Kalau saya di sini, kamu tidak akan jatuh." Kalimat itu terdengar lebih dari sekadar janji fisik. Ada nada emosional yang membuat hati Mila berdebar. Siang itu, sesi pijat berlangsung lebih intens. Wahyu bekerja dengan fokus. Tapi jemarinya sesekali berhenti sejenak di titik-titik sensitif, membuat Mila harus menahan napas. Ia tak tahu apakah itu sengaja atau tidak. "Mila." Wahyu tiba-tiba memanggil namanya tanpa embel-embel. Ini pertama kalinya ia tidak memanggil Bu atau Anda. Mila menoleh dan tatapan mereka bertemu. "Apa?" Mila berusaha terdengar biasa. "Kalau nanti kamu sembuh, apa kamu mau jadi istri saya?" Pertanyaan itu membuat Mila terdiam. Awalnya ia menganggap Wahyu hanya bagian dari sayembara, tapi sekarang ia mulai takut pada jawaban hatinya sendiri. Malam itu, di kamarnya, Mila menatap kursi rodanya. Ia ingin sembuh, tapi ia juga takut bahwa saat ia bisa berjalan lagi, Wahyu akan pergi, meninggalkan hatinya yang mungkin sudah terlalu dalam terikat. Hari ke-7, hujan turun sejak pagi. Rumah terasa sunyi, hanya suara rintik air di atap dan gemerisik daun di taman. Wahyu memutuskan terapi dimulai siang, agar udara tidak terlalu dingin. Saat itu Mila sedang duduk di ruang tengah, menatap jendela dengan pikiran melayang. Wahyu datang, membawa minyak pijat dan handuk kecil. "Hari ini, sesi terakhir. Setelah ini, kamu coba berjalan tanpa bantuan saya." Mila tersenyum tipis. "Kalau berhasil, artinya sayembara selesai." Wahyu terdiam sejenak. "Kalau itu mau kamu, ya." Ada nada berat dalam suaranya. Sesi dimulai. Sentuhan Wahyu kali ini lebih mantap, seolah ia menuangkan seluruh sisa tenaganya. Mila merasakan aliran hangat menyebar dari paha hingga betis. Ia menutup mata, mencoba fokus pada rasa itu, tapi detak jantungnya semakin cepat. "Coba berdiri," kata Wahyu akhirnya. Ia membantu Mila bangkit.
Untuk pertama kalinya, Mila berdiri tanpa berpegangan. Lututnya goyah, tapi ia tetap tegak. Perasaan itu terlalu kuat. Campuran bangga, lega, dan rasa syukur yang meluap. Tanpa sadar, ia memeluk Wahyu erat. Wahyu membalas pelukan itu, dan keduanya terdiam, hanya mendengar hujan di luar. Pelukan yang awalnya singkat menjadi lebih lama. Mila merasakan kehangatan tubuh Wahyu, aroma kulitnya, dan tatapan yang kini begitu dekat. Bibir mereka hampir bersentuhan ketika Mila tiba-tiba tersadar. "Kita tidak boleh," ucapnya pelan. Mundur satu langkah meski kakinya bergetar. Wahyu menatapnya lekat. "Kadang, yang membuatmu sembuh bukan hanya terapi, tapi orang yang kamu izinkan masuk ke hatimu." Mila tidak menjawab. Ia berbalik menuju kamarnya. Langkahnya goyah, tapi tanpa kursi roda. Di balik pintu yang tertutup, ia menahan napas. Tak tahu apakah hatinya lebih takut kehilangan Wahyu, atau justru takut membiarkannya tinggal. Hari terakhir, terapi tiba. Mila duduk di kursi roda di ruang tengah. Matanya menerawang jauh, mencoba mengumpulkan keberanian. Wahyu berdiri di sampingnya, menatapnya dengan penuh harap dan cemas. "Kamu siap?" tanya Wahyu pelan. Mila mengangguk. "Aku ingin mencoba berjalan tanpa bantuanmu." Dengan perlahan, Wahyu membantu Mila berdiri. Kaki Mila bergetar hebat, namun ia mencoba melangkah. 1 langkah, 2 langkah, dan semakin lama, semakin mantap. Tangis haru tak tertahankan keluar dari dadanya. Setelah berhasil berjalan beberapa meter, Mila berhenti dan menatap Wahyu. "Terima kasih, kamu bukan hanya menyembuhkan kakiku, tapi juga hatiku yang lama terkunci." Wahyu tersenyum. "Jadi, tentang janji sayembara itu?" Mila menghela napas. "Ya, aku mau jadi istrimu, bukan karena sayembara, tapi karena aku percaya pada kamu." Wahyu menatapnya penuh cinta. "Aku berjanji akan selalu ada di sampingmu, bukan hanya sebagai terapis, tapi sebagai pendamping hidup." Mila tersenyum. Kini bukan lagi wanita yang sendiri dan terluka. Ia berdiri di sisi Wahyu, siap melangkah ke masa depan yang baru, penuh harapan dan cinta. Cerita ini pun selesai. Sudah 4 tahun Mila mengurung diri di rumah besar